Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita menemukan sebuah kontras atau perbedaan yang amat tajam antara orang-orang dalam merespon pelayanan dan penyembuhan Yesus. Sekelompok orang berkata, belum pernah terjadi hal seperti ini di Israel. Mereka takjub akan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ketakjuban mereka menghantar mereka kepada pemahaman bahwa Yesus datang bukan dari dunia. Sebaliknya, kelompok yang lain, yakni orang Farisi, menyikapinya secara berbeda. Tadi kita mendengar bahwa orang Farisi berkata, ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Orang-orang melihat karya Allah dalam apa yang dilakukan oleh Yesus, sedangkan orang Farisi justru melihat pekerjaan setan dalam tindakan penyembuhan itu. Untuk saya sendiri sulit membayangkan dua respon yang bertolak belakang ini. Namun sekaligus hal ini juga menyadarkan kita bahwa ketika kita menyaksikan peristiwa yang sama, kita bisa melihatnya secara sangat berbeda. Berbeda dengan orang Farisi, orang-orang bisa peka terhadap kehadiran dan karya Allah di dalam diri Yesus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pagi ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana aku peka terhadap kehadiran Allah di sekitarku, terutama dalam hal-hal baik yang dilakukan oleh orang lain. Kita seringkali lebih mudah melihat kekurangan dalam suatu situasi dan gagal menyadari kebaikan yang juga hadir di sana. Kita mungkin akan lebih mahir menyebutkan apa yang salah daripada apa yang benar. Kita bisa lebih peka terhadap kejahatan daripada kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita bisa kehilangan banyak rahmat di dalam kehidupan kita karena kegagalan kita melihat yang baik, melihat kehadiran Allah di sekitar kita. Tanpa menutup mata terhadap kejahatan, dosa, dan kegagalan, bacaan Injil hari ini mendorong kita untuk terbuka terhadap cara-cara Tuhan bekerja dalam hidup kita dan juga di dalam hidup orang lain. Kita tahu bahwa Yesus sendiri sangat peka terhadap kebaikan dalam diri orang lain, bahkan ketika mereka sendiri atau orang lain tidak menyadarinya. Kita perlu meneladani cara pandang Yesus yang murah hati ini, terutama di zaman sekarang ketika kita begitu gampang terpengaruh oleh hal-hal negatif, ketika kita dibombardir dengan berbagai isu-isu negatif dalam kehidupan kita. Ada hal-hal negatif yang terlalu banyak ditonjolkan dalam informasi yang kita dengarkan, dan tidak jarang ini juga menutup hati kita untuk semakin terbuka terhadap kebaikan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu berkarya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, juga dalam diri orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Amin.